Sahabat, pernahkah kita merasa tiba-tiba gelisah, merasa cemas, merasa khawatir? Allah menciptakan hati untuk merasakan ketenangan. Tapi bila kita merasakan kegelisahan, artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki, baik dalam diri kita sendiri atau terkait urusan kita dengan orang lain. Lantas apa penyebab-penyebab hati kita merasa gelisah? Yang pertama, na'ful iman billahi wal yawmil akhir. Lemahnya iman kepada Allah dan juga tidak pernah memikirkan hari akhir. Hidupnya dipikir hanya dunia, dunia, dan dunia. Hanya hari ini, tidak pernah memikirkan Allah. Allah sudah menegaskan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah dan petunjuk dan ketenangan di hatinya. Yang kedua, al-ghaflah an dzikri wa tarki tilawatil Qur'an. Hati merasa gelisah karena tidak pernah berzikir, lalai berzikir, dan tidak mau membaca Al-Quran. Itulah penyebab gelisah. Allah sudah pernah menegaskan dalam Al-Quran, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Orang-orang yang berpaling dari menyebutku, orang yang tidak mau menyebut asmaku, orang yang tidak mau menyebut dan tidak pernah berzikir, tidak pernah membaca Al-Quran, maka kehidupannya akan sempit, kehidupannya akan susah dan gersang. Itulah yang menjadi penyebab kegelisahan dalam diri jiwa kita. Yang ketiga, karena menumpuknya dosa dan maksiat. Memang orang tidak pernah dan tidak akan bisa terlepas dari dosa. Persoalannya, dosanya terlalu menumpuk, dosanya terlalu banyak. Karena dosa sendiri itu adalah sebuah kegelapan, noda hitam yang akan berkarat dalam hati kita. Ibarat cermin. Cermin itu karena seringnya terkena debu, maka itu akan berkarat. Itulah yang akan menyebabkan kegelisahan dalam jiwa kita. Allah sendiri sudah pernah menyebutkan, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ingatlah, hati mereka akan berkarat karena dosa yang mereka lakukan. Imam Hasan Basri juga pernah menyebutkan, dosa itu tuqayyidul qalb. Dosa itu menyempitkan hati dan menutup pintu kebahagiaan. Yang keempat, penyebab kegelisahan hati adalah terlalu tingginya, terlalu besarnya ketertarikan kita terhadap dunia dengan segala kemewahannya, dengan segala tipu daya, dan dengan segala kenikmatannya. Orang yang terlalu fokus dan sibuk dengan dunia akan lelah hatinya dan tidak akan tenang jiwanya. Mengapa? Nabi sendiri pernah menegaskan, "Man kana di dunya hamma, man kana di dunya himma, farraqallahu alaihi amrah." Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, sebagai cita-citanya, tidak pernah memikirkan Allah, maka Allah akan menceraikan urusannya. Nggak kelar-kelar tuh urusan, ada aja. Siang, malam, pagi, ada aja urusan dunia, sampai lupa dengan ibadah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan akan menjadikan kefakiran dan kemiskinan di depan matanya. Bisa jadi hartanya banyak, tapi dia selalu merasa kurang, merasa butuh. Itu kan fakir, itu kan miskin, selalu merasa butuh, selalu merasa kurang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia hanya akan memperoleh dunia sesuai apa yang sudah digariskan oleh Allah. Tidak ada keberkahan, tidak ada pintu-pintu min haitsu la yahtasib. Itu akibat karena terlalu fokus kepada dunia semata.
Yang kelima, penyebab kegelisahan hati adalah kekosongan, menganggur, tidak punya cita-cita. Kekosongan, menganggur, gabut, itu adalah penyebab yang kuat. Faktor dominan menjadi kegelisahan dalam hati dan juga akhirnya memikirkan hal-hal yang negatif. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menegaskan, aku betul-betul tidak suka melihat seseorang yang kosong, yang gabut, tidak mau melaksanakan atau waktunya tidak digunakan untuk melaksanakan hal yang bersifat produktif baik secara duniawi maupun secara akhirat. Benar-benar gabut, hanya bengong, tidak melakukan hal yang positif. Yang keenam, penyebab kegelisahan hati adalah karena diuji oleh Allah, kehilangan orang-orang terkasih atau kehilangan harta. Apakah mungkin seperti ini? Oh, mungkin sekali. Karena hal ini pasti akan menimpa siapapun kita, kaya, miskin, berpangkat atau tidak, orang yang powerful ataupun orang yang lemah, pasti akan pernah diuji Allah dengan hal ini. Karena ini sudah digariskan oleh Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, aku pasti akan uji kalian, akan coba kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa dan juga buah-buahan. Tapi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Artinya, suatu saat kita pasti akan kehilangan orang terkasih. Suatu ketika pasti kita akan mengalami kerugian, bisnis, keuangan, ataupun usaha-usaha kita. Motor hilang, bisa jadi bisnis kita bangkrut, dan lain sebagainya. Ini akan menyebabkan juga kegelisahan dalam jiwa kita. Yang terakhir, penyebab kegelisahan adalah karena takut menghadapi masa depan atau menyesali masa lalu. Masa depan yang belum tentu terjadi, kekhawatiran, ketakutan yang belum terjadi, terlalu menghinggapi di jiwa kita. Inilah yang menyebabkan rasa gelisah atau kegagalan-kegagalan di masa lalu terlalu kita pikirkan sehingga menghantui saat ini. Inilah tidak perlu dilakukan. Allah sendiri sudah menegaskan, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat dan pertolongan Allah hanyalah orang yang kafir. Artinya, kalau kita Islam, kalau kita beriman kepada Allah, seberapapun masalah kita, seberapapun kegagalan kita, seberapa problem kita, harusnya kita yakin bahwa di masa depan kita akan ditolong oleh Allah, akan diberikan jalan oleh Allah. Rasul sendiri pernah mengatakan, ahris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz. Fokuslah, berusahalah untuk hal-hal yang bisa bermanfaat untuk dirimu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Jika kamu terkena musibah atau ada hal yang menyebabkan tidak enak di hatimu, janganlah mengatakan andai. Hindarilah kata andai. Andai saja aku lakukan ini, maka aku akan menghasilkan begitu. Andai saja aku tidak begini, tentu aku tidak akan mengalami kerugian, dan lain sebagainya. Hindarilah kata andai, karena kata andai adalah pintu setan untuk mengganggu kita. Tapi katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ya, secara bahasa Indonesia katakanlah begini saja. Semua ini sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Dengan kita mengembalikan semuanya kepada Allah, maka hati kita akan merasa lebih tenang. Para sahabat, inilah penyebab hati kita merasa gelisah. Lalu, bagaimana cara menghadapi dan bagaimana cara mengatasi kegelisahan ini? Kita akan uraikan, kita akan bicarakan di video-video selanjutnya. Karena itu, jangan sampai ketinggalan ya.
agar kita bisa hidup dengan lebih tenang dan juga penuh harap kepada Allah.